Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan satu tema tentang hikmat dalam sekolah kehidupan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-6 mengatakan, "Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Saudara-saudara yang kekasih, ibu saya selalu mengatakan kepada saya bahwa sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita harus tetap terus belajar. Tidak ada istilah tamat, tidak ada istilah lulus dalam pembelajaran kehidupan ini. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Kadang kita bahagia, kadang kita merasa kecewa, kadang kita dipuji orang, tetapi kadang kita dihina orang, dikhianati orang. Terkadang kita mengatakan yang jujur dalam kehidupan ini, tapi terkadang juga kita mengatakan kebohongan dalam kehidupan ini. Semuanya terjadi silih berganti dalam kehidupan ini. Namun tidak semua orang dapat menghadapi kehidupan ini dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Raja Salomo diberikan Tuhan kesempatan untuk meminta apa saja, Raja Salomo tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat. Dia meminta hati yang paham untuk menimbang perkara. Dengan demikian dia dapat membedakan antara yang benar dan yang jahat, antara yang baik dan yang jahat. Mengapa Raja Salomo tidak meminta seperti apa yang diinginkan oleh kebanyakan manusia? Karena Raja Salomo memahami bahwa agar dapat menjalani kehidupan ini dengan benar, manusia harus memiliki hikmat yang benar, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah. Karena apa? Karena dunia ini penuh dengan kejahatan yang dapat membawa kita ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki hikmat, maka kita tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang jahat, atau mana yang tidak benar. Saudara-saudara yang kekasih, saudara perlu ketahui bahwa tidak ada sekolah jurusan hikmat. Hikmat hanya dapat digunakan dalam sekolah kehidupan. Masing-masing orang mempunyai pelajaran yang berbeda-beda dalam sekolah kehidupan ini. Pelajaran kehidupan yang saya peroleh tentu tidak sama dengan pelajaran kehidupan yang saudara-saudara peroleh. Itu sebabnya dibutuhkan hikmat. Karena apa? Karena ujian dalam sekolah kehidupan juga tidak sama. Ujiannya mungkin ada yang sama, tetapi jawabannya atau penyelesaian masalahnya pasti tidak sama. Masing-masing orang berbeda dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi persoalan berbeda. Persoalan yang sama mungkin, tetapi jawabannya atau penyelesaiannya belum tentu sama. Belum tentu itu apa yang cocok untuk saya, itu cocok untuk saudara. Itu sebabnya hikmat yang benar sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan ujian dalam kehidupan ini, dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan ini. Dan satu lagi saudara-saudara yang kekasih, kita perlu ingat bahwa bukan berarti kalau umur kita bertambah, maka hikmat kita otomatis bertambah. Atau umur kita makin banyak, maka otomatis hikmat kita makin banyak. Mohon maaf saudara, banyak juga orang yang sudah banyak umurnya, sudah sepuh, sudah
tua, namun masih sangat kurang dalam hikmat. Masih banyak yang tidak berhikmat menghadapi kehidupan ini. Itu sebabnya mari kita terus memegang hikmat itu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sumber hikmat yang benar satu-satunya adalah Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dengan takut akan Tuhan, orang akan menjauhi kejahatan. Dan saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa upah dari orang yang takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehidupan. Engkau akan dijadikan terhormat dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia. Oleh karena itu saudara yang kekasih, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pelajaran kehidupan apa yang sudah saudara terima selama ini? Pelajaran kehidupan apa yang sedang saudara jalani sekarang? Jalanilah itu dengan takut akan Tuhan. Maka lihatlah, Tuhan akan meluruskan jalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan penyejuk iman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.